gue Feshare itu kayak sebuah hajatan besar, yang khususnya Feshare Jawa ini sebuah hajatan besar dan merupakan Feshare paling besar dari Bank Indonesia di antara Feshare-Feshare lainnya. Ada Feshare Sumatera, ada Feshare KTI, ada Feshare apa lagi ya? Kedua itulah kurang lebih. Dan ini Feshare yang paling besar. So, kalau ditanya paling besarnya terus menurut kita apa adalah event ini, kebayang ya, 37 event dalam waktu 6 hari. Artinya, kalau kita di mata kita sebagai seorang Shaudi adalah tantangannya gede banget. 37 event ini harus semuanya diperhatikan, harus semuanya didetailkan, harus semuanya dijalankan sesuai dengan TOR yang ada dari Bank Indonesia. Itu pertama. Ini merupakan sebuah hajatan besar. Dan yang kedua, event Feshare ini gue berharap bahwa event ini bisa jadi berkah buat banyak orang. Kalau kebayang, kita ada kru itu mungkin kalau total semua, tapi kalau yang di tim gue ini ada kurang lebih sekitar hampir 45 orang kru yang semuanya bekerja, mereka tahu apa yang harus dilakukan, ya. Dan yang ketiga adalah karena ini tempatnya di luar kota, sehingga kita harus meninggalkan keluarga dalam waktu sekian lama. Buat gue sebagai Shaudi, gue juga harus memikirkan tidak hanya mekanisme di dalam event, tapi juga kenyamanan kru yang gue bawa. Feshare ini adalah event yang skalanya besar, nasional, yang melibatkan seluruh pimpinan pemerintahan sepulau Jawa. Dan menjadi kebanggaan kami itu adalah event ini dihadiri oleh seluruh gubernur di Pulau Jawa di Indonesia ini. Dan otomatis dengan berbagai teritori wilayah mereka masing-masing itu, kita punya satu tantangan sendiri untuk kerjain ini. Yang wilayah ini butuh yang seperti apa, ini butuh apa, apalagi kalau tuan rumah. Juara lah si Feshare. Maksudnya juara tuh dari segi sebagai Shaudi, menurut gue sih cukup kompleks ya. Kenapa gue bilang kompleks? Karena si Feshare ini itu kayaknya kemarin si Om Beng tuh sempat ngobrol, ngitung bahwa kalau nggak salah 37 atau 38 event deh yang kita jalanin dalam waktu 6 hari. Ya kan? Jadi dari segi jadwal, dari segi apa yang lu mesti siapin buat tim lo, luar biasa lah. Plus juga kalau misalnya lu sebagai seorang Shaudi kan lu kudu mastiin tim lu proper lah gitu, secara equipment ready apa segala macem. Dan ini kan sistemnya lumayan ya, secara keseluruhan sih gokil sih menurut gua. Ini adalah event yang memorable lah, karena buat gua Feshare yang pertama tahun lalu itu, selama gua ngerjain event kayaknya itu salah satu yang paling berkesan deh buat gua. Dan gua sekarang looking forward banget buat yang kedua ini, pengen lihat apa sih yang bisa kita kasih yang lebih keren, bisa kasih bedanya apa sih sekarang buat Feshare kedua. Buat gue sih itu sih paling kerasa sama gue adalah pengurangan tim. Yang pertama, buset cuy, ngurusin anak-anak sekian banyak, berangkatin alatnya segala macem, sampai nyampe di tempat, sampai pulang lagi sehat-sehat terus pada nggak dimarahin sama bininya. Buat gue itu challenge tersendiri ya. Nah, yang sekarang gue berharap sih kita bisa mengkoordinir semua itu lebih baik gitu, karena kalau di Big Bang sih sepengetahuan gue, lu jadi show director itu bukan cuman hanya ngedirect acara, tapi lu juga bertanggung jawab terhadap ya kesehatan tim lu, kekompakan tim lu gitu kan, keselamatan tim lu. Apalagi modelnya kita kan ya sama bininya masing-masing sama-sama tahu, jadi sebagai seorang Shaudi tuh lu punya tanggung jawab moral buat bener-bener ngejaga semuanya selamat sampai tujuan, lancar, klien seneng, bini-bini lu pada juga pada happy, dan bisa jadi berkah di rumah. Buat gue sih itu sih perbedaannya sama challenge-nya.
kalau buat gue as a showdy, pengurangan tim ini terjadi karena memang requirement dari Feshare kedua ini memang sistemnya yang berkurang. Kalau sistemnya sama, terus timnya dikurangin, nah itu yang ada PR buat jaga kualitas. Lu kan nggak bisa nge-push individual yang satu, terus lu suruh ngerjain sekian banyak pekerjaan, kan pasti kualitasnya juga nggak oke. Tapi dengan karena sekarang sistemnya berkurang, timnya dikurang, menurut gue sih masih nggak apa-apa. Toh, hitungannya sebenarnya sekarang jadinya tim yang kita bawa, karena sudah pengalaman tahun kemarin, dan sudah ikut sama event kita beberapa kali, gue sih kayaknya lebih confident bahwa mereka sekarang bisa memberikan kualitas service yang jauh lebih bagus sih daripada Feshare tahun kemarin. Hal yang menarik buat gue adalah dinamika dari event-event yang dilakukan. Contoh, ada karakter eventnya dari 37 event itu ya, ada karakter eventnya yang dilakukan secara hybrid di sebuah pusat perbelanjaan terbesar di Jawa Timur, di Surabaya. Terus ada lagi event yang dilakukan secara virtual, tapi kita menghadirkan talent dengan secara green screen dan dimix dengan teknologi tracking kamera virtual. Terus ada lagi yang event yang bentuknya pure online, tapi ada distribusi pertemuan. Artinya kita pakai breakout room sekian banyak. Kemudian ada lagi event yang full offline, tapi kita tayangkan karena ini koneksi di antara dua tempat. Ya, itu ada bentuknya tablik akbar. Nah, dinamika ini yang buat gua ngelihatnya sebagai seorang show director, ini challenge gede banget. Kalau ini berhasil, dan alhamdulillah tahun lalu kita udah berhasil, ini bakalan jadi satu kepuasan sendirilah buat kita. Nah, event Feshare ini yang paling menarik adalah dalam satu hari kita ada beberapa rangkaian event. Nah, itu dia. Salah satunya untuk webinar kita mempunyai dua sistem studio. Di mana studio 1, studio 2 itu masing-masing punya acara. Dalam satu sistem aja itu satu hari itu nggak cuma satu event yang dikerjain, itu bisa 2 atau mungkin 3 event. Di luar sistem tadi tersebut ada juga namanya Ejafek, ada juga business matching, ada coaching klinik, dan ini adalah menurut saya ini event yang sangat besar dan luar biasa. Mungkin effort dari panitia juga, effort dari kita selaku kru yang mengerjakan acara ini ya benar-benar harus bisa mengerjakannya dengan baik ya, karena dengan kompleksitas pekerjaan ini kita harus difokuskan ke dalam satu acara yang kita handle nih, jangan sampai kita pecah fokus pengerjaan tersebut. Yang menarik di event Feshare itu adalah kekusutan dan kekompleksan lu ngejalanin tim lu dengan jadwal yang padat, perubahan yang padat, dengan durasi waktu tertentu. Karena yang menurut gua bikin yang membuat kompleksnya itu adalah lu sehari itu berinteraksi dengan banyak pihak. Misalnya contohnya di Feshare ini kan kita satu hari kan bukan cuma satu webinar ya gitu kan, ada 3 webinar, ada coaching klinik, ada business matching segala macam, dan itu satu hari itu kita berinteraksi dengan ratusan narasumber, ratusan orang dan segala macam. Ini misinformasi ini sih yang menurut gua menarik dan seru. Itu satu. Terus yang kedua, sistem. Ya seperti gue bilang tadi sih, kalau buat secara sistem sih gokil. Ya lumayan lah ya, kepala agak cenut-cenut dikit. Karena sekarang yang Feshare kedua kita pakai join sama sistem aksimetri. Ya, selain hasilnya lebih keren, prosesnya juga kan pasti lebih luar biasa kan ke kepala, kira-kira gitu. Kesan yang pertama adalah ini berkah, karena bukan buat gue doang, tapi juga buat kru yang kita bawa. Dan multiplier efeknya lagi adalah ini berkah buat
keluarga dari teman-teman kru. Itu kesan buat gue yang paling yang paling besar dan paling buat gue paling berarti banget selain dari mekanisme yang lainnya. Dilibatkan dalam event skala besar seperti ini, skala nasional, di mana dihadiri oleh dan dikerjakan oleh seluruh pimpinan-pimpinan kepala daerah sepulau Jawa, itu yang paling berkesan banget sih ya. Itu salah satu nilai plus buat saya punya pengalaman bisa mengerjakan semua itu gitu. Kalau secara pribadi kami tuh saya punya tim. Nah, timnya itu yang mensupport juga. Nggak bisa saya kerjaan sendiri terus prestasi dari Saudinya, enggak, karena tim itu kerjasama. Di dalam kita tim itu kan ada yang namanya musik director. Dia membackup untuk seluruh backsound musik yang akan tampil pada saat acara berjalan. Ada lagi yang mungkin yang orang lihat Zoom tuh Zoom cuma begitu. Enggak, Zoom itu justru kru yang kita pegang untuk pegang Zoom itu tuh lebih penting lagi. Karena setiap pembicara yang akan bicara harus dipastikan orangnya sudah tepat belum. Terus posisi beliau bicara sudah tepat belum. Terus posisi dan suara dari kita dari studio ke mereka sudah bisa terdengar belum. Suara dari mereka ke kita sudah terdengar belum. Kemudian yang paling rumit sendiri dalam satu acara ini yang support akhirnya kita bisa berhasil untuk mengerjakan adalah tim dari VJ nih, video joki. Video joki itu dia yang merangkai acara ini hingga ke dalam satu frame yang sangat dibikin untuk menarik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Jadi klien requestnya ini akan seperti ini, saya nanti butuhnya muncul 4 orang kan di kanan, 1 orang di kiri, terus materi di mana. Nah itu yang akan mengcompile itu dari video joki. Di luar yang lain juga ya, salah satunya hostnya salah satu host misalnya pakai Zoom atau Webex atau lainnya, itu juga punya peran penting karena host itu dia akan memantau sirkulasi traffic dari salah satunya adalah jaringan. Dari situ ketahuan misalnya ini jaringannya lemah, gimana solusinya segala macam. Jadi nggak luput pekerjaan saya ini didukung oleh teman-teman itu yang membantu semuanya. Dan satu lagi yang mensupport jalannya acara ini bisa dengan baik dan lancar, salah satunya adalah di kami tuh ada yang namanya Sokom. Sokom ini bertugas untuk membuat skrip untuk MC. Kalau menurut saya dia faktor terpenting juga karena acara ini lebih bernyawa, bisa punya nyawa karena dari si pembuat skrip tersebut. Dimana acara VCR ini kan serba dadakan, ada perubahan. Kadang MC profesional pun kadang pada saat mungkin perubahan tersebut dia yang harusnya terbiasa dengan dia punya untuk improve karena mentok. Nah, ini Sokom ini tujuannya adalah dia akan menghaluskan gimana improve itu bisa masuk dalam suatu teks yang bisa dibaca sama MC tersebut. Jadi menurut saya ini faktor terbesar juga dari si Sokom ini yang membuat skrip. Jadi acara ini jadi lebih bernyawa gitu. Kalau kita semua ngerjain fokus kerjaan terus apalagi karakter gue pribadi itu nggak suka yang terlalu kaku, formal segala macam. Gue harus mencairkan satu hal kekakuan dalam satu tim. Di tim gue tuh kebiasaan adalah fokus terus, apalagi ada satu kru atau tim saya tuh yang tim gue ya, yang kadang dia agak semi panik kalau udah ada banyak perubahan. Nah itu langsung gue, lu ngapain sih panik-panik? Kayak besok nggak bisa ngerjain ini aja kan biasa. Ini jam terbang lu udah tinggi, ngapain sih panik? Udahlah jalanin aja gitu. Nah itu menurut gue dengan kita mecahin suasana di situ, yang tadinya mungkin dia ribet dengan atau dia rumit dengan gimana cara memecahkan tersebut masalah ini, dia pikir oh iya panik santai juga bisa dikerjain kok gitu. Nah dengan tim yang begitu tuh gue seneng tuh, jadi malah lebih banyak kerjasama jadinya.
apa yang gue lupa dia bisa ngingetin. Kadang kan sekarang dia segan misalnya sama gue, yang gue karena gue nggak terlalu jadi kayak bossy gitu, gue mau dikasih tahu bahwa gue ada salah di situ gitu, dia nggak berani. Nah dengan kedekatan gue sama tim dan tim yang ada rada-rada aneh-aneh inilah istilahnya ya, dia ngingetin, Om Ucup itu harusnya ini, oh iya saya benar, seperti itu Om. Dan gue seneng dengan tim yang begitu. Bikin gue happy banget sih karena gue bisa ketemu lu pada semua bareng-bareng tanpa terkecuali gitu ya, dengan durasi yang lama, bisa ketawa-ketawa bareng segala macem. Nah plus awalnya Big Bang bukan dibentuk ya, awalnya Big Bang itu dicetuskan itu kan sebenarnya ide dasarnya adalah gimana caranya kita bisa membuat sebuah wadah untuk cari berkah bareng-bareng gitu kan, misinya kira-kira gitu ya Big Bang. Nah dengan adanya si Feshare ini, dengan kesempatan gue bisa kerja bareng sama lu pada, gue ngerasa bahwa ini tuh momentum yang bagus banget buat bisa bagi-bagi rezeki sama teman-teman, bagi-bagi berkah sama teman-teman. Plus kita juga kan butuh doa ya dari orang yang di rumah. Nah menurut gue dengan Feshare ini, event sekian lama, impact-nya tuh ke teman-teman Big Bang yang kerja di sini terus pulang bawa nafkah, rezeki segala macam tuh bagus gitu loh, sangat membantu buat teman-teman, apalagi lagi pandemi kayak gini. Dan tentunya kita mengharapkan doa juga dari keluarga yang di rumah buat bisa selalu ngedoain si Big Bang ini, projectnya lancar, kliennya banyak gitu.